Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melia Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda dan bagaimana cara mengolah datanya pada program SPSS. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengolah data untuk menguji asumsi klasik di program SPSS, saya akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai apa sih uji asumsi klasik itu dan apa saja yang termasuk jenis dari uji asumsi klasik. Oke, langsung aja disimak ya penjelasannya. Jadi, uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS itu terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik itu harus dilakukan pada analisis regresi linear. Nah, misalnya uji multikolinearitas itu tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji autokorelasi itu tidak perlu diterapkan pada data cross seksional. Nah, ada beberapa jenis uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas, lalu yang kedua ada uji multikolinearitas, dan yang ketiga ada uji heterokedastisitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Nah, langsung aja ya teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis uji asumsi klasik sekaligus menjelaskan bagaimana cara mengolah datanya di program SPSS. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residu itu memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada uji histogram, lalu ada uji normal plot, ada juga chi-square, terus Q-news, dan kurtosis atau uji Kolmogorov-Smirnov. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya akan membahas uji histogram, uji normal plot, dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki data yang akan diolah di SPSS. Lalu selanjutnya bisa langsung dibuka SPSS-nya dan klik yang variable view. Setelah itu kembali ke Excelan data yang kalian miliki, copy butir pernyataan. Di sini kan ada 4 ya, ada X1, X2, X3 dan juga Y. Nah, ini di copy, dan sebelum di copy ke SPSS itu ubah dulu. Ini kan tadinya berbentuk vertikal, jadi diubah dulu menjadi horizontal. Bisa di sheet baru, lalu klik kanan, setelah itu klik yang transpose. Nah, baru yang ini di copy ke SPSS. Nah, setelah muncul seperti ini, measure-nya ini diganti dengan scale. Nah, setelah itu ke data view, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita copy datanya. Ini kita copy langsung ke SPSS, tidak perlu diubah lagi. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian bisa langsung klik di analyze,
lalu regression, lalu linear. Nah, untuk dependent ini kita pindahkan yang Y ini ke dependent. Lalu untuk X1 sampai X2 dan X3 ini kita pindahkan ke independent. Nah, setelah itu bisa langsung klik plots. Nah, untuk Y ini diisi receipt, pindahkan ke Y, dan Z-bread ini pindahkan ke X. Dan untuk standar decide residual plotsnya ini, histogramnya dicentang dan normal probability plotnya juga di checklist atau dicentang. Langsung aja klik continue lalu oke. Nah, agak menunggu sebentar. Nah, nanti muncul output seperti ini. Di sini ada variable entered atau remove, ada model summary, ANOVA, coefficient, residual statistic, histogram dependent variable Y, dan ada normal plot of regression, standard decide residual dependent variable Y, dan juga ada scatter plot dependent variable Y. Karena dalam kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai uji histogram dan norma plot, jadi langsung aja. Bisa dilihat di sini grafiknya itu melenceng ke kanan atau berbentuk seperti lonceng. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini itu terdistribusi secara normal. Dan untuk uji normal plotnya juga, titik-titik ini menyebar di sekitar garis diagonal dan di dekat garis diagonal. Maka dapat dianggap datanya ini terdistribusi secara normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Bisa kembali ke data yang tadi, langsung klik di analyze, lalu pilihnya non parametric test, lalu klik legacy dialogs, dan satu sampel KS. Nah, untuk tes variablisnya ini langsung aja diisi dari X1, X2, X3 dan Y-nya ini pindahkan ke tes variable list, lalu langsung klik OK. Nah, nanti di sini muncul output dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov test ini memiliki ketentuan apabila nilai signifikansinya itu lebih dari 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa distribusinya ini, data penelitian ini terdistribusi secara normal. Nah, dan sebaliknya apabila nilai signifikansinya itu kurang dari 5% atau 0,05, maka data penelitiannya itu tidak terdistribusi secara normal. Nah, di sini dapat dilihat untuk data ini, tes statistiknya ini di atas 0,05, X2-nya ini sebesar 0,150, X3-nya 0,150, dan Y-nya itu 0,254. Jadi dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini itu terdistribusi secara normal. Dan di sini juga terdapat bacaan yaitu test distribution is normal. Nah, dari semua metode yang telah saya jelaskan tadi, tidak ada metode yang lebih baik atau lebih tepat. Namun perlu diperhatikan bahwa metode grafik itu terdapat beberapa persepsi dari beberapa pengamat, sehingga penggunaan uji normalitas dengan metode statistik itu bebas dari keraguan-raguan, meskipun tidak ada jaminan bahwa metode statistik itu lebih baik atau lebih tepat dibandingkan dengan metode grafik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai uji multikolinearitas.
Nah, uji multikolinearitas ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Nah, jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya itu menjadi terganggu. Nah, alat statistik yang biasanya dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas ini adalah variance inflation factor atau VIF, bisa juga korelasi Pearson antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat eigenvalue dan condition index atau CI. Nah, langsung aja kita masih pakai data yang tadi, lalu langsung saja klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, caranya ini masih sama seperti untuk menguji normalitas, hanya bedanya tadi kan kita kliknya di plots. Nah, untuk kali ini kita kliknya di statistik. Nah, estimate-nya ini tidak perlu dicetak, model fit-nya juga tidak perlu, tapi kita checklistnya yang covariance metric dan collinearity diagnostik. Langsung klik continue dan oke. Tunggu. Nah, sini muncul output seperti ini. Nah, untuk uji multikolinearitas ini dia memiliki ketentuan apabila statistik VIV-nya itu kurang dari 10 dan nilai collinearity tolerance-nya itu lebih dari 0,1, maka penelitian ini tuh bebas dari adanya multikolinearitas. Nah, bisa dilihat di sini untuk statistik VIF-nya ini 2,503, untuk X2 nya 2,271, untuk X3 nya 2,685. Ini artinya nilai statistik VIV nya ini lebih kecil dari 10, dan nilai collinearity toleransinya juga di sini bisa dilihat itu lebih besar dari 0,1. Maka dapat disimpulkan untuk penelitian ini itu terbebas dari adanya multikolinearitas. Nah, apabila dalam penelitian kita ini terdapat gangguan multikolinearitas, itu ada beberapa cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas. Yang pertama yaitu mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. Lalu yang kedua, menambah jumlah observasi, dan yang terakhir bisa juga mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat, atau bentuk first difference delta. Untuk selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Nah, model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut heteroskedastisitas. Nah, deteksi dari heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai z-pred atau nilai prediksi dengan s-resid atau nilai residualnya. Nah, model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, misalnya seperti mengumpul di tengah atau menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Nah, uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glasser, uji Park, atau uji White. Datanya sama seperti yang kita gunakan untuk menguji normalitas, dan caranya pun sama. Kita klik di analyze, lalu regression, lalu linear, independennya yang Y, untuk independennya X1, X2, X3, lalu klik plots. Untuk Y-nya ini yang S-resid, X-nya Z-pred,
Lalu histogramnya jangan lupa di checklist, normal probability plotnya juga di checklist. Lalu langsung klik continue, lalu oke. Nah, nanti muncul output seperti ini, ada scatter plot. Nah, ini titik-titiknya menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola yang terlihat jelas. Nah, tersebarnya juga baik, ada di atas dan juga di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi dapat dipakai untuk melihat pengaruh terhadap pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Nah, apabila modelnya itu menyalahi asumsi heteroskedastisitas, ada beberapa alternatif solusi, yaitu dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma yang hanya dapat dilakukan jika semua data itu bernilai positif, atau dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya, atau T dikurangi 1. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Nah, uji autokorelasi ini hanya dilakukan pada data time series atau runtut waktu dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner, di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Nah, beberapa uji statistik yang sering digunakan adalah uji Darwin-Watson, uji dengan rantes, dan jika ada observasi di atas 100 data, itu sebaiknya menggunakan uji Lagrange multiplier. Nah, data yang digunakan masih sama dengan yang tadi. Langsung aja klik di analyze, lalu regression, lalu klik linear. Nah, dependennya independennya X1, X2, dan X3. Lalu langsung ke statistik, estimate dengan checklist, model Vita juga di checklist, dan Darwin-Watsonnya juga di checklist. Langsung aja klik continue, lalu oke. Nah, di sini outputnya diketahui untuk Darwin-Watsonnya itu 1,563. Nah, kita harus cari tahu dulu DU-nya ini berapa. Nah, N kita kan 70 dan untuk K-nya itu ada 3, berarti kita harus mengetahui DU dari N70 dan K3. Ini saya sudah nemu, sudah ada untuk ininya. K3 70 di sini 1,7028. Itu artinya nilai Darwin-Watsonnya ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai DU. Berarti dalam penelitian ini terdapat auto korelasi. Nah, bagaimana nih caranya menanggulangi masalah autokorelasi? Nah, caranya itu bisa dengan mentransformasikan data, atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum atau generalized difference equation. Nah, selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lain dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasinya menjadi berkurang 1. Nah,
Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda dan bagaimana cara mengolah datanya menggunakan program SPSS. Semoga untuk penjelasan kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan apabila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan kali ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.